warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Al-mukarramun para asatidz wal ustadzat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RW 15, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah tadi menjelang kita berbuka, kita menahan lapar dan dahaga, betul? Padahal kita punya makanan, kita punya minuman. Tapi itu semua kita lakukan karena cinta kepada, betul Bu? Begitu pula saat ini, habis kita berbuka, mencicipi makanan dan juga minuman, kira-kira enaknya ngapain Pak? Duduk malas-malasan depan, betul. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir di sini karena cinta kepada Ibu Bapak saudara hadirin. Kalau bukan karena cinta, kita tidak akan hadir di sini, betul. Makanya perkuat dan sangat perlu kita tingkatkan cinta kepada Allah. Saat cinta kita kepada Allah tinggi, jangankan ibadah-ibadah yang wajib, sunat pun kita lakukan, betul. Tapi ketika cinta kita turun kepada Allah, jangankan ibadah-ibadah sunat, wajib pun kelewat. Makanya suka disindir, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya paling kencang. Makanya sebenarnya Bapak Ibu adik remaja, perlu nggak kita tingkatkan kecintaan kepada Allah? Perlu nggak? Karena kata Allah, wa minan nasi, ada di antara manusia yang cinta kepada selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat kecintaannya kepada Allah. Makanya ibu bapak saudara hadirin, paling tidak dalam kesempatan ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan agar keimanan kita bertambah, agar kecintaan kepada Allah bertambah. Apa yang pertama? Yang pertama, agar kita bertambah kecintaan kepada Allah, tambahlah rasa takut kepada Allah. Biasanya kalau yang namanya cinta itu berbanding dengan takut, betul nggak Pak? Dulu Bapak cinta sama calon istrinya, betul? Ada perasaan takut kalau nanti istrinya diambil, calon istrinya dinikahi orang, ada perasaan begitu nggak Pak? Jadi cinta dengan takut itu hampir tidak beda. Nah, dia lagi musim batuk ya. Ketika kita cinta kepada Allah, maka pernah nggak kita membayangkan satu saat nanti kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, kita tidak dilihat sama Allah, kita dicuekkan oleh Allah? Pernah kita bayangkan rasa seperti itu? Maka ketika
ketika Bapak Ibu saudara hadirin membayangkan bagaimana takutnya kalau dicuekin sama Allah nanti di akhirat, takutnya masuk ke dalam tempat yang dimurkai oleh Allah, maka yakin insya Allah tidak akan melaksanakan apa yang dilarang Allah, tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena takut. Jadi Bapak Ibu, adik-adik remaja, yang pertama supaya kita tambah kecintaan kepada Allah, tambahlah rasa takut kepada Allah. Ketika rasa takut kepada Allah muncul, maka akan bertambah kecintaan kepada Allah. Yang kedua, apa yang bisa menyebabkan kecintaan kita bertambah kepada Allah? Yang kedua adalah banyak-banyak baca firman Allah, banyak-banyak baca Al-Quran. Betul? Bu, dulu waktu pas pacaran dapat surat dari pacarnya, kira-kira dibaca terus apa tidak, Bu? Dibaca. Betul nggak, Pak? Sampai udah lecek aja dibaca terus. Bahkan bila perlu mau tidur taruh di pengalaman, taruh di bawah bantal. Ibu bapak saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perlakuan kita kepada manusia. Ya. Bagaimana kita cintanya kepada pacar, bagaimana cintanya kepada manusia, sampai-sampai kita selalu baca suratnya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang firmannya, yang kalamnya luar biasa indahnya. Coba bagaimana tidak indah Bapak Ibu ketika misalkan kita baca ayat Al-Quran, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Susunan katanya luar biasa indahnya. Rumah apalagi di batu. Ibu saudara hadirin, baginda Rasulullah SAW berikan motivasi kepada kita. Apa motivasinya? Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Ketika Bapak Ibu adik-adik remaja baca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, pahalanya 10 kebaikan. Wala taqul alif lam mim harfun, dan jangan kamu katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim berapa huruf, Pak? 3 huruf. Berapa kebaikan, Bu? 30 kebaikan. Masya Allah. Ini akan menambah kecintaan kepada Allah. Ibu bapak saudara hadirin, yang ketiga, apa yang bisa menambah kecintaan kita kepada Allah? Yang ketiga adalah menambah ibadah-ibadah yang wajib. Jadi kalau bapak ibu sudah terbiasa dengan sholat-sholat wajib, ya, maka ditambahlah. Bu, kalau sama pacar kangen apa tidak? Pengennya apa, Bu? Pengennya nempel kayak perangko, betul nggak, Pak? Artinya apa? Sebanyak-banyak kita bertemu, maka akan terus menambahkan kecintaan kita. Nah ini juga, ketika kita cinta kepada Allah, maka kita tunaikan sholat-sholat fardu kita sebagai media komunikasi dengan Allah. Nah, wajibnya sudah ditunaikan, maka yang nawafil, yang sunnah-sunnah, ini untuk menambah kecintaan kepada Allah.
Yang keempat, ibu bapak saudara hadirin, kalau kita ingin bertambah keimanan kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah, yang keempat, merenungkan ciptaan Allah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik remaja pergi ke puncak, lihat begitu indahnya pemandangan gunung bukit yang ditinggikan, maka di sini tentu tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Maka dari mulut terucap subhan, jangan bunyi buset gitu ya. Kita biasakan subhan. Kalau bapak-bapak berangkat kerja naik kereta naik komuter lain gitu ya, kan di situ kan banyak kadang-kadang campur, ada remaja putri cantik, kira-kira ungkapan yang pas apa? Alhamdulillah wa astagfirullah. Subhan Allah menciptakan begitu ya, tapi bagaimanapun juga tetap lebih cantik kan siapa Pak? Toh istrinya ya. Toh ibu bapak saudara hadirin, maka tercetuslah kita merasa kecil di hadapan Allah. Contoh Dr. Maurice Bucail. Bu, kira-kira orang mana nih? Dr. Maurice Bucail orang mana Pak? Orang Perancis. Orang Perancis ini biasa Maurice Bucail ini biasa mempelajari janin, dokter ahli janin. Tapi kemudian ia mendapatkan sebuah tulisan Al-Quran yang mana pengamatannya selama ini, observasinya selama ini, itu terjawab dalam satu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Dr. Maurice Bucail ini menjadi seorang Muslim dan bertambah kecintaan kepada Allah. Makanya ibu bapak saudara hadirin, hadirnya bulan Ramadan di sini adalah salah satu perannya untuk menambah kecintaan kita kepada Allah. Maka yang pertama apa tadi? Tambahlah rasa takut kita kepada. Yang kedua apa Bu? Banyak-banyak baca Al-Quran tadarus. Yang ketiga, menambah ibadah-ibadah yang wajib ya, seperti sholat sunnah tarawih, witir, betul. Dan keempat, merenungkan ciptaan Allah. Ibu bapak saudara hadirin, barangkali empat ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan khusus buat diri saya dan umumnya buat kita semua. Burung Irian, burung cendrawasih terbang tinggi jauh ke sana. Cukup sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.